Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Lah, ini saya jujur ya, pokoknya makin hari makin miris kalau kita melihat apa itu masyarakat kita itu dibikin bodoh. Jadi ya, seolah-olah negara kita ini kalah dengan seorang mantan narapidana, begitu juga sekaligus mantan penista agama. Dan yang kedua, masyarakat menjadi bodoh seolah-olah Polri, baik itu juga UGM, pihak yang mengeluarkan ijazah tersebut dan instansi yang bersangkutan, mereka anggap semuanya salah hanya karena tidak sesuai dengan harapan mereka. Tapi yang lebih lucunya lagi, yang dicari-cari kesalahannya ini ya hanya Pak Jokowi sendiri. Padahal kalau masyarakat juga ingin melihat atau ingin memang benar-benar ingin memberantas korupsi di negara ini, ya coba dong usut juga masalah candi yang mangkrak. Kita sebut saja Hambalang, itu kan viral itu pada masanya. Begitu juga kasus Senturi, begitu juga nih kasus BLBI atau penjualan satelit yang pernah terjadi pada eranya kubu yang sebelah. Oh ya, kalian sadar nggak? Tanpa kita sadari, kita ini sudah dialihkan dengan gerombolan Roy Panci. Kalian ingat kemarin, jutaan masyarakat Indonesia menuntut anggota DPR untuk segera mengesahkan RUU Pasar Aset. Tanpa kita sadari sudah diralihkan dengan isu-isu yang sepele yang terus saja digaung-gaungkan oleh gerombolan Roy Panci ini. Padahal kita tahu demo besar kemarin memakan korban jiwa. Pokoknya ya, cerdaslah untuk masyarakat Indonesia untuk menerima informasi. Ya pokoknya jangan sampai ya kita murah sekali diralihkan isu inilah bla bla bla. Padahal ada hal yang lebih penting, yang jauh lebih penting dan lebih bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Dan pada akhirnya gerombolan ini akhirnya kena batunya juga. Sampai masyarakat turun ke jalan, berbondong-bondong turun ke jalan untuk mengusir, bahkan sampai memblokade jalan. Dan sampai ada yang ketakutan nih, langsung ingin pulang ke Jakarta. Dan inilah salah satu bukti bahwa orang ini memang benar-benar pengecut. Oke, langsung kita beli videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Niki asli warga setempat untuk penolakan kegiatan mimbar rakyat karena warga setempat juga merasa resah dengan kegiatan itu. Jadi ini untuk gerombolan Panci, tolonglah, ini masyarakat sudah tidak menerima kalian. Begitu juga untuk pihak aparat, tolonglah, ini masyarakat sudah resah. Langsung sampai memblokade jalan kan. Jadi tolonglah, masyarakat juga ingin tenang, ingin kerja. Banyaklah aktivitas-aktivitas lain ketimbang harus diadu domba oleh gerombolan-gerombolan yang mempunyai agenda politik di belakang ini. Kita paham itu, kita tahu itu. Saya ikut andil dalam penolakan kegiatan mimbar rakyat. Nah, niki warga setempat nggih. Sekian, terima kasih. Ini tanggal 27 Oktober 2025. Menindaklanjuti laporan warga Desa Sawan hal penolakan mimbar bebas oleh Rumah Juang Pro Demokrasi yang diketahui oleh Bapak Suroto yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 2025 yang akan dilaksanakan di Dukuh Karangmojo RT 5 RW 5 Desa Sawan Kecamatan Ngeplak Kabupaten Boyolali Maka. Dengan ini kami selaku pemerintah Desa Sawangan memohon kepada Muspida Kabupaten Boyolali untuk bisa menghentikan acara tersebut dikarenakan dikhawatirkan bisa memecah belah kerukunan dan persatuan di antara warga. Kemudian kami juga akan melakukan gugatan ke KPU. Nah, oleh karena itu, mohon maaf teman-teman semuanya di Solo, saya besok mohon pamit. Saya besok harus menampingi Dr. Bonatua Silalahi di sidang Komisi Informasi Pusat. Tapi semua masih bilang aja takut kan, mau sebanyak alasan. Mohon paham, ini kedua kalinya nih si Roy Suryo meninggalkan teman-temannya. hanya saya aja yang nggak ada di sini. Saya ke Jakarta ya untuk menjadi ahli di dalam Komisi Informasi Pusat untuk meminta dari Komisi Pemilihan Umum meminta kepada ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Nih, saya jelaskan ya sebenarnya. Semakin mereka mencari bukti mengenai masalah ijazah Pak Joko, yaitu mencari salinan ijazah Pak Joko di KPU, itu semakin membuktikan bahwa mereka itu sebenarnya ragu dengan tuduhan mereka kemarin. Ya kalau memang mereka yakin, buat apa kira-kira?
logikanya, kalau logika berpikir, kalau memang mereka sudah yakin, sudah bulat dengan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, buat apa terus mencari bukti, keliling jalan ke sana kemari? Itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya ragu dengan tuduhan mereka sendiri. Jadi cara berpikirnya itu, mindsetnya itu, tolonglah. Kemarin sudah settle tempat dan sudah dipersiapkan untuk acara pada hari ini, ternyata sudah ditutup atau diblokade sama banyak orang. Di situ saya nggak bisa sebutkan, yang jelas itu orang-orang bayaran, saya bilang gitu. Astaga. Di samping orang bayaran, saya katakan ini memang boleh Yang bayaran ini warga masyarakat Indonesia atau mereka yang setiap demo pasti ada tuh gerombolan ini. Ya Allah. boleh dikatakan orang yang termul yang memang dikondisikan oleh seorang Jokowi. Hanya satu kata, kita mau mencari keadilan, bukan mencari pembenaran, tapi mencari keadilan dan kebenaran. Di mana letak posisi kami selama ini telah didolimi. Satu kata yang akan saya ucap. Bo, yang dizolimi itu Bapak Jokowi. Kalian dari kemarin menghina, mencaci, menghujat, sampai memfitnah. Kok bisa-bisanya bilang dizolimi? Ya Allah Akbar. Dan satu kata yang akan saya sampaikan di sini, saya terima kasih akan dukungan teman-teman yang kolaborasi di daerah di Solo ini untuk mendukung giat kami besok di GUI Partopuran, yaitu Hari Sumpah Pemuda yang ke-97, yakni makzulkan Gibran, adili Jokowi. Terima kasih. Bodoh itu boleh, tapi jangan berlebihan. Sejak kapan seorang wakil presiden punya kemampuan untuk membuat kebijakan sendiri? Nah, tuh, dengar tuh. Astagfirullahaladzim. Dengar baik-baik lah, Bu. Dan sejak kapan wakil presiden punya kapasitas untuk membuat keputusan sendiri? Wakil presiden itu hanya serep sebagai cadangan dalam permainan, dan juga segala sesuatu yang dikerjakannya, segala sesuatu yang diperintahkannya, segala sesuatu apa yang diperbuatnya itu adalah aturan dan kebijakan seorang presiden. Jadi apa yang kalian tuntut? Apa yang kalian paksakan? Sementara wakil presiden tidak punya kemampuan dan tidak punya kewajiban dan tidak punya hak untuk membuat sebuah kebijakan. Kalaupun wakil presiden punya perintah ataupun punya keputusan, itu sudah dipertimbangkan dan juga sudah didiskusikan dengan seorang presiden. Apa yang kalian tuntut? Menuntut orang yang tidak punya kapasitas untuk membuat sebuah kebijakan atau membuat sebuah peraturan. Beliau hanya membantu presiden melakukan aktivitas, melakukan kewajiban. Ini nih kalau masyarakat cerdas nih, tidak ikut terframing atau terhasut dari orang-orang yang mantan api gitu sebenarnya. Kewajiban dan pekerjaan sesuai dengan aturan dan arahan seorang presiden. Kalau menuntut seorang wakil presiden bekerja, kalau menginginkan hasil kerjanya nyata, kalau menginginkan beliau punya kemampuan untuk mensejahterakan ataupun memajukan bangsa, tunggu 2029. Semoga beliau menjadi presiden. Biar kalian lihat kinerja dan aturan dan cara kerjanya. Salam. Dan yang lebih keji lagi, Roy Suryo, ya, kamu ngasih makan supir kamu ini kayak begini. Ini Roy Suryo, nasi kecap sama tempe. Kalau nggak sanggup mempekerjakan orang ya nggak usah lah, nggak usah pokoknya. Ini tidak memanusiakan manusia, parah sih, kelewatan. Goreng kering, hanya nasi kecap sama tempe goreng ketek kering. Tega nggak kamu? Nah, supir yang setiap hari nganter kamu kasih gaji di bawah UMR, makanya nasi kecap pakai tempe goreng kering. Yang zaman sekarang itu udah nggak musim, udah jarang. Ini kalau di daerah kami ini kalau orang pelit lah kira-kira. Kalau orang pelit seperti itu, dikerjain tuh biasa. Dikerjain kan orang yang kerja dengan parah sih, kelewatan sih. Kalau nggak sanggup mempekerjakan orang, jadi nggak usah sok-sokan supir sendiri, supir dewek. Ramakan seperti itu kalau supirnya bos pejabat kayak kamu, kecuali dia mungkin menengah ke bawah atau orang benar-benar nggak mampu ya. Ini seorang supir mantan menteri ya, dan yang lebih parahnya lagi pembantu kamu ya, kalau dia lapar dia harus beli Indomie sendiri padahal gajinya di bawah UMR. Gaji pembantu kamu orangnya udah tua. Nuh Al-Azhar bingung respon pakan dari mana. Saya ngomong tadi ahli harus punya komunitas. Media punya komunitas, awak media punya komunitas. Kalau kita ngaku sebagai media, pasti itu media dari mana, komunitasnya mana, Persatuan Wartawan Indonesia kah? Tuh dengar Mon.
Yang bikin gaduh lagi lah di kantor orang. Kasihan orang mau kerja. Itu ada ID card, itu komunitasnya. Oke, kita ngomong digital forensik, anggap aja praktisi, ahli atau apapun, ada komunitasnya AFDI. Tanya sama Rismon komunitasnya mana? Karena mancing aja ada komunitas, namanya mancing mania gitu. Harusnya digital forensik juga punya komunitas. Mau kemana Pak? Mau ngantar si Rismon dulu ke rumah sakit jiwa. Katanya udah gila dia, udah gila. Makin gila dia sekarang. Biar diantar itu ke rumah sakit jiwa itu. Jemput bang, jemput aja bang, sama teman-temannya sekalian bang. Transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu? Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik, polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Disitulah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian. Kayak MRT, itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensubsidi 800 miliar per tahun. Itu pun baru dari Lebak Bulus sampai ke HI. Nanti kalau semua rute sudah selesai, diperkirakan 4,5 triliun. Dari hitung-hitungan kami dulu, 12 tahun yang lalu. Dan memindahkan masyarakat, memindahkan orang dari mobil pribadi, dari sepeda motor, mobil, ke transportasi umum, transportasi massal juga tidak mudah. Merubah karakter itu enggak mudah. Betul, ini baru nih pemimpin yang visioner. Bukan yang seperti pemimpin atau junjungan ternak sebelah kan. Yang untuk mengurangi polusi katanya menggunakan kendaraan kaki. Tapi yang kita lihat, MRT itu sukses mengangkut penumpang. Sejak diluncurkan itu sudah 171 juta penumpang. Kereta cepat sejak mulai meluncur sampai sekarang sudah mengangkut 12 juta orang. Dari MRT tadi 171 juta penumpang, kemudian kereta cepat 12 juta penumpang. Patut kita syukuri karena sudah ada pergerakan perpindahan dari mobil pribadi, dari kendaraan masuk ke transportasi umum massal. Itu yang tidak mudah. Dan ini juga bertahap, tidak langsung kurang berbondong-bondong ke transportasi massal yang kita miliki, tidak. Kita juga harus berhitung multiplier efek ekonominya. Contoh kayak kereta cepat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi, kemudian juga menumbuhkan UMKM, warung-warung yang berjualan di titik-titik pertumbuhan ekonomi baru itu. Kemudian wisata juga di Bandung saya kira dengan adanya bus juga bisa meningkat dengan baik, nilai properti juga naik karena adanya bus. Saya kira kemanfaatannya seperti itu. Dan sebagai pembanding, kalau kita lihat transportasi massal di negara yang lain juga sama, hitungannya pasti adalah nih masyarakat kita itu lucu kan. Kemarin era Pak Jokowi pembangunan infrastruktur kan, atau ngambok masyarakat, kotor katanya akan butuh makan. Nah, sekarang dikasih makan gratis juga ikut mantap. Pokoknya entah. Ini warga pemuja Imam Mahdi dan pemuja Banteng ini memang susah kadang-kadang. Itu hitungan investasi baik di Korea, di China, di Jepang, di Eropa, seperti di Metro Paris itu subsidinya juga hampir 50%. Di London Underground, metronya London ini juga sama, subsidinya hampir mencapai 50%. Jadi itu sesuatu yang memang harus kita bahas. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menerbitkan Impres nomor 8 tahun 2002 ketika dirinya menjabat sebagai presiden. Impres tersebut menjadi payung hukum diterbitkannya surat keterangan lunas atau SKL oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional kepada para obligor. Kira-kira yang ini berani nggak? BLBI yang belum melunasi utang kepada negara. Diketahui ada 5 pihak yang menerima SKL dari BPPN. Pertama, Syamsul Nursalim melalui Bank Dagang Nasional Indonesia atau Bank BDNI yang masih memiliki utang BLBI sebesar 4,8 triliun rupiah. Ia baru membayar kewajiban utang sebesar 1,1 triliun rupiah melalui penyerahan aset. Syamsul Nursalim sempat ditetapkan sebagai tersangka korupsi SKL BLBI, namun berhasil lolos dari jerat pidana.
Kedua, Anthony Salim melalui Bank Sentral Asia atau Bank BCA yang menerima pinjaman BLBI dengan jumlah seluruhnya 53 Ini sekali lagi nih saya jelaskan. Tanpa kita sadari, kita itu sebenarnya teralihkan dengan kemarin tuntutan masyarakat yang demo besar kemarin kan. Itu menuntut anggota DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Jadi dengan apa itu hal-hal yang remeh-temeh ini, masalah ijazah atau masalah apalah itu, masalah UOS kan. Jadi kita itu teralihkan dengan isu yang memang tuntutan warga yang sebenarnya, yaitu menuntut DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. triliun rupiah. Ketiga, Bob Hasan melalui PT Bank Umum Nasional dengan kucuran BLBI sebesar 12 triliun rupiah. Keempat, Sudwikatmono melalui Bank Surya dengan nilai utang BLBI 1,89 triliun rupiah. Terakhir, Ibrahim Risyad melalui Bank Risyad Salim Internasional atau Bank RSI menerima utang BLBI sebesar 664 miliar rupiah. Utang ini jangan kalian nilai kecil, jangan kita bandingkan dengan era sekarang. Ini zaman dulu loh. Zaman dulu itu nominal sekian, itu nominal segitu tuh, aduh gede banget lah pokoknya. Jadi jangan kita bandingkan dengan inflasi di era sekarang. Hutang yang harusnya dibayarkan oleh para penerima dana BLBI seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kalau hutangnya diampuni begitu saja, yang kaya semakin kaya, wong cilik tetap hidup susah. Jangan mimpi bisa punya pekerjaan layak, karena PDIP cuma peduli dengan konglomerat kaya raya, bukan rakyat kecil. Ini pesanan siapa nih? Partai Gajah Mabok atau Fufu Fafa? Gua nggak ngerti. Gajah Mabuk? Gimana? Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja. Kalau ini mah real mabuk dan berniat ingin merampok, ingin memiskinkan uang rakyat Indonesia. Ini real ini. Jadi ketahuan kan siapa sebenarnya perampok. Jangan nafas perjuangan. Salam satu pergerakan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Apa sih mahasiswa kok dikit-dikit demo, apa perasaan? Hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Kami Aliansi Mahasiswa Lampung dengan ini menyikapi kinerja 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Dengan ini menyatakan dan mengajak seluruh elemen masyarakat Lampung, tokoh adat, buruh, petani, dan lain sebagainya untuk turun aksi pada tanggal 28 Oktober 2025 pukul 5. Pak Presiden itu ingin ingin dukungan dari masyarakat Indonesia. Maksudnya dukung, jadi didukung, disupport, bukan di demo seperti ini. Gimana sih? Parah sih. 12.00 sampai Menang, lokasi Bundaran Haji Menang. Oleh karena itu, kita mengawal seluruh kinerja pemerintahan 1 tahun Prabowo Gibran. Panjang napas perjuangan, salam satu pergerakan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Provinsi Lampung turun tangan membantu Gina Dwi Sartika, siswi SMP Negeri 13 Bandar Lampung yang sempat berhenti sekolah akibat perundungan. Pada Rabu 22 Oktober 2025, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Ameriko, bersama jajaran Dinas Sosial mengunjungi kediaman Gina di kawasan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Dalam kunjungan itu, rombongan pemerintah bertemu langsung dengan Gina dan keluarganya. Diketahui, gadis remaja ini tinggal bersama ibu dan 2 adiknya dalam kondisi ekonomi yang sederhana. Setiap hari, ia membantu sang ibu mengumpulkan barang bekas untuk menambah penghasilan. Kasus Gina yang viral di media sosial membuat pemerintah bergerak cepat. Thomas Ameriko menyampaikan bahwa pihaknya ingin memastikan Gina tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan. Pemerintah juga menyalurkan bantuan sembako dan tali asih sebagai bentuk perhatian dari Gubernur Lampung. Saat ini, Gina telah mengikuti program paket B dan tahun depan akan dimasukkan ke sekolah rakyat agar dapat belajar dalam tuh sekolah rakyat. Dengar baik-baik, sekolah rakyat, program Presiden Prabowo Subianto. lingkungan yang lebih mendukung. 2 adiknya pun akan mendapatkan perhatian serupa. Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh anak di daerah ini dapat bersekolah tanpa hambatan dan menjadikan setiap sekolah tempat yang aman serta menyenangkan bagi semua peserta didik. Aduh, ini yang lagi viral nih. BEM UI demo
Di DPR RI minta Pak Prabowo copot Pak Purbaya di kursi Menkel. Ada. Ini saya curiga lah mahasiswa. Sekongkol dengan Roy Suryo nih. Ini Roy Suryo sibuk apa itu menyerang Pak Jokowi. Ini ada juga segelintir atau sebagian juga menyerang Presiden Prabowo Subianto. Parah sih kok. Menkyu gitu yang waduh kerjanya lagi bagus-bagusnya kan. Suruh mundur. Aduh. Ini mah mahasiswa apa mahasiswa coba sekali-sekali tuh unjuk rasa ke DPR tuh RUU perampasan aset, hukuman mati ke koruptor. Betul tuh, masalahnya RUU perampasan aset kan sampai sekarang tuh ngambang tuh, nggak jelas tuh. Ini yakin saya, aduh, gimana sih? Parah sih, ini real ini mahasiswa ini parah. Ini menteri baru dilantik pas bagus-bagusnya no. Dan ini pilihan rakyat ya, jangan kau usik no. Usik-usik no, DPR no yang banyak korupsinya no. Aduh. Pokoknya kalau ada nomor plat mobil R19, pokoknya jangan dihalang. Ini Pak Purbaya lagi memperbaiki ekonomi Indonesia. Setuju nggak kalian? Komen coba, komen nih. Ini sebenarnya nih mahasiswa ini suruhan siapa coba? Aneh-aneh aja, demo suruh nyopot Pak Purbaya yang baru dilantik coba. Aduh. Mahasiswa apa mahasiswa nih? Pasti nih ditunggangin nih ya kan, coba. Coba komen nih, komen. Setuju nggak nih? Aduh, kacau. Pak Prabowo, kalau kita berbicara tentang Palestina, ya selain ada dalam dirinya, Pak Prabowo itu saya dengar dari Pak Fadlizon, waktu beliau tinggal di Yordan, transisi setelah beliau difitnah, lalu beliau bilang saya dagang sekarang, saya tinggalkan ini institusinya dan beliau berbisnis. Basis pertamanya kan di Timur Tengah, di Jordan. Kalau orang pergi ke Yerusalem dari Yordan itu kan cuma berapa jam. Diajak nggak mau beliau. Saya nggak mau masuk ke negara itu karena itu belum merdeka. Sama juga dengan saya. Mungkin Pak Anies juga sama. Kami itu mengikuti fatwa ulama yang mengatakan selama negara itu masih dijajah, kami nggak mau datang ke situ. Pak Prabowo, kita belum ketemu nih. Saya nggak mau masuk karena itu masih dijajah. Jadi insya Allah nanti yang akan membebaskan Palestina itu namanya Prabowo. Tuh. Ini bukan omon-omon, ini sejarah. Ini sejarah. Pak Prabowo ngerti persoalan ini, ada dalam darahnya, ada dalam jiwanya. Bukan, mohon maaf tadi, yang suka make umat Islam itu bukan. Dia pejuang bersama umat. Kadang nggak tuh habis pikir apa sih, gimana sih cara berpikir ada di mahasiswa. Presiden sekeren ini, sebagus ini kok di demo terus, ya Allah. Udahlah, kadang saya itu nggak habis pikir kan, adik-adik mahasiswa dikit-dikit demo, presiden sekeren itu, presiden sebaik itu kok di demo melulu persen, ya Allah. Bukan terlalu simpel, malah tadi apa yang lebih parah itu sampai ingin itu ganti Pak Purbaya di saat masyarakat Indonesia lagi kencang-kencangnya nih mendukung Pak Menkyu kita, sampai ada kemarin katanya ingin menggaungkan kalau ada plat RI 19 itu jangan apa itu dikasih jalan katanya, karena beliau lagi sedang memperbaiki keuangan negara kita. Nah itu lihat tuh betapa antusiasnya masyarakat kita mensupport pemerintahan daerah Presiden Prabowo Gibran. Tapi ya memang gitulah. Pokoknya ada saja yang tidak suka, ya biasalah, namanya kan dunia. Saya pun begitu juga kalian, pasti ada ya orang yang tak suka, apalagi seorang Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Nah untuk masalah kereta cepat itu tadi tuh, kalau memang benar ingin objektif, tidak menyerang satu personal saja, coba dong dicek juga BLBI, dicek juga masalah Hambalang, dicek juga Sinturi. Jadi agar kita tahu, agar masyarakat tahu siapa sih sebenarnya yang
perampok di negara ini dan siapa orang yang memang benar ingin membangun negara ini. Jadi jangan kita ini dicekoki atau dibodohi-bodohi dengan framing-framing yang tidak jelas, yang tanpa bukti, tapi sudah memframing masyarakat Indonesia tanpa disadari masyarakat Indonesia sudah dibodoh-bodohi dengan orang yang punya agenda politik di belakangnya. Saya akhiri. Salam cerdas, salam waras, NKRI harga mati, tentunya selalu support, selalu dukung berkaitan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.